Pada video kali ini, kita akan belajar membuat invoice di Microsoft Excel. Invoice atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah faktur. Faktur merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, di mana faktur tersebut berisi tentang perincian item yang dibeli, harga satuan, total harga, dan tanggal pembelian. Nah, agar mudah untuk kita pahami, maka tutorial ini saya bagi menjadi 3 tahap pengerjaan, yaitu tahap yang pertama membuat format tabel invoice, tahap yang kedua membuat rumus pada invoice, dan tahap yang ketiga menjalankan fungsi terbit. Pada tahap yang pertama ini yaitu membuat format tabel invoice. Untuk memudahkan serta menghemat waktu, lebar kolom dan barisnya sudah ditentukan, sehingga kita tinggal membuat format tabelnya saja. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu kita membuat border yang paling luar. Kita blok seperti ini sampai ke bawah, sampai di baris 34 ya. Kita pilih border yang agak tebal ya, yang ini, karena kalau yang ini agak tipis, kalau ini tebal. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bikin headernya, yaitu tulisan invoice. Kemudian kita blok seperti ini, kita match and center. Ini kita kasih ukuran 16. Selanjutnya kita bikin pengirimnya ya, yaitu PT Jendela Tutorial. Ini contoh saja ya, teman-teman bisa merubah sesuai dengan format yang kita inginkan. Jalan Borong Raya. Selanjutnya di sebelah kanan ini kita isikan kota seperti ini ya, Makassar, kemudian koma. Nanti tanggalnya ini kita bikin tanggal secara otomatis, nanti di step yang kedua. Kemudian di bawahnya yaitu yang akan ditujukan atau tujuannya ya, kepada yang terhormat. Nah, di sini tidak usah kita isi manual ya, nanti di sini terisi secara rumus. Ya. Kita lanjut saja nomor faktur. Selanjutnya tabel detail barangnya. Ya. Kolomnya itu yaitu nomor, kode barang, nama barang, banyaknya, harga satuan, subtotal. Kemudian kita blok sampai sini ya. Kemudian kita isikan all border seperti ini ya. Kita buat bordernya. Nah, biar lebih menarik, untuk judul kolomnya ini kita berikan agak tebal di bawahnya ya, seperti ini. Atau bisa juga modelnya yang seperti ini, garis 2. Kemudian bisa kita berikan fill color yang warna, kalau saya warna biru ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian tulisannya itu warna putih, jadi kelihatan lebih menyala begitu. Selanjutnya untuk nomor ini kita isikan 1, kita kasih rumus sama dengan atas tambah 1. Kemudian kita copy ke bawah. Oke. Ada 10 item ya. Selanjutnya di sini total. Sini kita bikinkan border seperti ini. Kemudian untuk baris paling bawah ini bisa kita kasih tebal juga ya garisnya, atau yang ini seperti ini. Jadi kayak ada
pembeda ya antara baris yang di tengah ini dengan yang paling bawah. Selanjutnya terbilang kita bisa blok seperti ini, kemudian merge and center. Jadi dia nanti akan muncul terbilang di sini secara otomatis ya, sesuai dengan total yang terisi di sini. Kemudian kita berikan border yang tipis saja, kita kasih paling rata atas ya, kemudian rata kiri. Selanjutnya di baris ke-29 ini diterima oleh enter, kemudian di bawahnya ini kita isikan seperti ini. Ini bisa kita copy. Kalau di sini format kami. Baik, sudah selesai format tabel. Tahap yang kedua ini yaitu membuat rumus pada invoice. Yang pertama di bagian tanggal ini, nanti kita isikan Makassar, koma, kemudian muncul tanggal secara otomatis. Caranya, kita kasihkan rumus sama dengan petik 2, kemudian tulisan Makassar ini ya, kemudian dibalas spasi agar supaya ada spasinya, kemudian petik 2, kemudian spasi dan kemudian spasi today, buka kurung, balas kurung, kemudian enter. Nah, di sini muncul 43653, dia tidak terbaca tanggal. Agar supaya terbaca tanggal, kita tambahkan fungsi text. Text buka kurung, kemudian today, buka kurung balas kurung, kemudian titik koma, petik 2, dd, spasi mmm, spasi y, balas petik 2, kemudian balas kurung, kemudian enter. Hasilnya seperti ini ya, Makassar 7 Juli 2019. Ini otomatis tanggal pada hari ini. Di sini kita bisa customize ya, misalkan kalau nama bulannya itu disingkat, jadi dia bukan Juli, dia 3 huruf saja, Jul begitu. M-nya ini dikurangi 1, jadi ada 3 M-nya, kemudian enter. Maka di sini bukan Juli, tetapi Jul. Begitupun dengan yang lainnya, seperti Agustus, September, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau tanggalnya ini 2019, tapi dirubah menjadi 19 gitu. Jadi kita tinggal rubah saja di sini. Jadi bisa di custom ya teman-teman. Begitupun dengan harinya, nolnya tidak kelihatan. Seperti ini. 7 Juli 2019. Nah, kalau saya lebih senang di sini DD, kemudian M-nya ini 3, Y-nya ini ada 4. Seperti ini. Lanjut kepada yang terhormat, ini nama customer. Nah, nanti nama customer ini kita bisa menambahkan pilihan di sini ya. Jadi tinggal dipilih, tidak diketik. Dia mengacu pada yang ada di sheet custom data customer ini. Nah, ini nama customernya. Untuk menampilkannya kita menggunakan data validation. Caranya kita pilih dulu sel yang kita ingin tampilkan, kemudian masuk ke tab data, selanjutnya pilih data validation. Data validation, kemudian allow-nya ini kita pilih list. Selanjutnya source-nya ini kita pilih ke sheet data customer, kemudian kita blok nama customer ini ya, kita blok semuanya, kemudian klik kembali tombol ini, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul. Ini ada tombol pilihan ya, jadi kita bisa memilih yang mana yang ingin kita ketikkan. Jadi tidak usah diketik manual,
kita cukup memilihnya saja. Selanjutnya di bawahnya ini adalah kolom alamat dan juga telepon. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kata kuncinya yaitu nama customer ini. Caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian pilih nama customer, selanjutnya titik koma, ke sheet data customer, kita blok nama customer ini sampai kolom telepon, sampai ke bawah seperti ini. Ya, tidak usah judul tabelnya ya, cukup datanya saja seperti ini sampai ke bawah, kemudian tekan F4 satu kali. Nanti akan muncul kode $, seperti ini ya, secara otomatis setelah kita menekan tombol F4. Selanjutnya titik koma, kemudian 2. Kenapa angka 2? Karena kita ingin menampilkan alamat. Alamat itu berada di kolom kedua. Ini kolom pertama ya, karena kita blok dari nama customer ini. Kolom pertama, kolom kedua. Kemudian titik koma, false. Balas kurung, enter. Nah, sudah muncul. Kita bisa coba ya, Abdul Qadir. Nah, ini berubah. Selanjutnya untuk telepon sama rumusnya ya. Jadi kita cukup mengkopinya saja biar menghemat waktu ya teman-teman. Sini kita paste. Tetapi kita ubah ya. Di sini bukan kolom kedua, tapi kolom ketiga. Karena telepon itu berada di kolom ketiga. 1, 2, 3. Seperti ini. Oke, selesai. Kemudian nomor faktur kita isikan 0001. Kemudian enter. Nah, di sini kenapa muncul 1 padahal tadi kita ketik 0001 ya, nolnya hilang. Karena Excel membaca ini merupakan angka. Agar supaya ini terbaca teks, maka kita tambahkan petik 1 di depannya. Caranya yaitu seperti ini ya. Ketik 1, kemudian 0001. Kemudian enter. Nah, nolnya sudah kelihatan. Ini ilmu ya, biar teman-teman juga ketahui ya. Biasanya kita ingin mengetik 0 di depannya, kenapa bisa hilang ya? Tidak bisa muncul. Nah, caranya kita cukup menambahkan petik 1 seperti ini. Kemudian enter. Adapun kalau muncul segitiga warna hijau ya, di sudut kiri atas ini, diabaikan saja, karena pada saat kita ingin mencetak, ini nanti bakalan tidak terlihat. Baik, kita lanjut kolom kode barang. Di kolom kode barang ini nantinya kita ketik, setelah diketik akan memunculkan nama barang dan juga harga satuan secara otomatis yang bersumber dari sheet data barang ini ya, kode barang, nama barang, harga. Jadi kalau kita ketik A001 di sini maka muncul nama barang dan juga harga satuan secara otomatis. Caranya kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kata kunci, kode barang, titik koma, kita ke sheet data barang, kita blok tabelnya ya, tidak usah judul, cukup datanya saja sama seperti tadi, sampai ke bawah seperti ini ya, kita blok, kemudian tekan F4 satu kali. Nah, akan muncul $, seperti ini. Nah, tombol F4 ini kita ketik tadi berguna agar supaya rumus yang kita ketikkan itu tidak bergeser ketika kita akan copy ke bawah. Selanjutnya titik koma. Kita ingin menampilkan nama barang. Nama barang itu berada di kolom kedua. Ini kolom pertama. Jadi bukan ini ya, bukan nomor. Karena kita tadi blok mulai dari kode barang. Jadi terhitung ini adalah kolom pertama. Kolom pertama, kolom kedua. Kita ketik 2, titik koma, false, balas kurung, enter. Nah, kenapa di sini muncul error enak seperti ini ya? Karena kode barang kita tidak isi. Kalau kita isi seperti ini A001, maka datanya muncul. Nah, bagaimana kalau kita misalkan kode barangnya ini dikosongkan, tetapi nama barangnya ini dia tidak error, tapi di sini kosong juga begitu. Nah, kita bisa menambahkan rumus if error. Nah, caranya di bagian depannya ya, di sini sebelum VLOOKUP, if error.
kemudian buka kurung, selanjutnya titik koma yang paling terakhir sini ya, titik koma, petik dua kali. Nah, ini maksudnya jika rumus yang ada di dalam sini, jika rumus ini muncul error, maka jalankan ini, maka akan tampil apa yang kita isikan di sini. Kebetulan saya tidak isikan apa-apa ya, petik dua kali, jadi dia terbaca kosong begitu. Jadi kalau muncul error maka kosong. Jadi tidak muncul error enak seperti kayak tadi lagi. Kita coba ya. Nah, coba kalau misalkan saya di sini isikan garis datar seperti ini, kemudian saya tekan enter, akan muncul garis datar begini. Ya, kalau saya isi muncul, kalau saya kosongkan garis datar. Nah, agar supaya tidak garis datar, saya maunya kosong. Jadi saya hapus saja begini. Ya, enter. Nah, ini kosong. Selanjutnya harga satuan. Harga satuan ini rumusnya sama dengan nama barang. Jadi kita tinggal copy saja. Copy. Kemudian ke harga satuan sama dengan, kita paste di sini. Selanjutnya di bagian kolomnya ini kita ganti ya, karena harga satuan itu ada di kolom ketiga, jadi bukan kolom kedua. Bentar. Nah, ini harga satuan ya, 1, 2, 3 ini kolom ketiga. Kita coba isikan A001, kemudian enter. Nah, sudah muncul harga satuannya. Kalau A002 muncul. Kalau misalkan A yang tidak ada, A011 ada tidak? Nah, datanya tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena A011 itu tidak ada di sini. A10 ada. Oke, ini sudah benar. Kita bisa copy ke bawah seperti ini. Ini juga kita copy ke bawah. Nah, biar lebih mudah ya. Jadi kode barangnya tidak usah diketik. Kita tinggal memilih kayak di nama customer ini, kita bisa menambahkan data validation. Nah, biar lebih cepat kita bisa blok kode barang seperti ini. Di blok, kemudian pilih data validation, masuk ke tab data validation, Kalau ini kita pilih list. Ingat ya, list. Kemudian source-nya ini kita pilih tombol ini ya. Kemudian kita arahkan ke sheet data barang. Kemudian kita blok kode barang ini. Cukup datanya saja, tidak usah judul kolomnya ya, tidak usah judul tabelnya. Seperti ini, kode barang semua datanya kita seleksi. Nah, otomatis seperti ini. Kemudian klik kembali tombol ini, kemudian klik OK, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa isikan ya dengan cara memilih data. Jadi lebih cepat ya teman-teman. Jadi seperti ini. Misalkan ini teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Seperti ini. Banyaknya ini kita bisa isikan secara manual ya. Misalkan 2, ini 3, 1, ini 1. Subtotal ini merupakan banyaknya dikali dengan harga satuan. Sama dengan kolom banyaknya ini dikali harga satuan. Kemudian enter. Kita blok ke bawah. Seperti ini. Nah, kenapa muncul value begini? Karena yang di sini kosong. Yang kosong yang dikalikan tidak ada ya. Nah, agar supaya errornya ini tidak muncul, kita bisa menggunakan rumus if error seperti kayak tadi. Di sini kita tambahkan if error, buka kurung, kemudian di bagian akhir ini, di bagian akhirnya ini titik koma, petik 2, kemudian balas kurung ya. Jika terjadi error, maka munculkan kosong begini ya, tidak ada apa-apa. Kemudian enter. Kita copy ke bawah sini begini. Jadi rumusnya jalan ya, if error. Kita munculkan di sini, misalkan tanya muncul, kita isi 8.
jadi lebih bagus kelihatan. Untuk di bagian total ini kita bisa menggunakan rumus sum, sama dengan sum buka kurung, kita blok subtotal ini mulai dari atas sampai ke bawah ya, kemudian enter. Hasilnya sudah muncul. Biar lebih bagus kelihatan, ini kita kasih tengah ya, kasih tengah seperti ini. Harga satuan ini kita kasih format accounting ya, jadi muncul rupiahnya seperti ini. Begitupun dengan totalnya, kita ganti menjadi accounting, kemudian kita bold tebal seperti ini, jadi kelihatan bagus. Yang ini juga kita bold biar bagus. Oke. Kemudian ini karena tadi bekas kopiannya ya, bordernya ini bar yang paling bawah ini dia berubah ya, jadi ini ada garis 2, ini garis 1 karena bekas kopian dari atasnya. Kita bikin ulang, kita blok, kemudian berikan seperti ini. Oke, sudah selesai. Ini rumus untuk invoice. Baik, kita lanjut tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga ini yaitu menjalankan fungsi terbilang. Fungsi terbilang ini nanti kita akan tampilkan di bagian terbilang ini, yang merupakan hasil terbilang dari total. Adapun caranya, kita masuk ke tab developer, kemudian pilih Visual Basic. Atau dengan cara lain, kita bisa menekan tombol alternatif F11 pada keyboard. Tekan Alt F11. Maka akan muncul Visual Basic seperti ini. Selanjutnya masuk ke menu Insert, kemudian Modul. Ini kita ingin membuat modul untuk fungsi terbilang. Nah, ini sudah terbentuk modul 1. Selanjutnya di layar yang putih ini, kita memasukkan fungsi terbilang. Ini fungsi terbilang, kita blok all, kemudian kita copy, kita paste di sini, ya. Selanjutnya kita bisa close. Nah, kita jalankan terbilang di sini, sama dengan terbilangku. Nah, ini sudah ada ya, karena kita sudah membuat terbilangnya. Tab buka kurung, kemudian pilih total, balas kurung, enter. Kita kasih rata atas ya, seperti ini. 8.650.000. Nah, bagus kalau seandainya ada rupiah di belakangnya ya. Kita tambahkan spasi, kemudian dan spasi, detik 2 rupiah, detik 2 enter. 8.655.000 rupiah. Nah, ini sudah rupiah. Kita bisa kasih huruf miring seperti ini. Nah, misalkan kita isikan lagi di sini ya, kita tes 004, kita tambahkan di sini 5, enter. 8.755.000 rupiah. Oke, sudah benar. Misalkan di sini 1, 7 juta. Oke, sudah benar. Ini untuk tahap yang ketiga ya, kita sudah belajar banyak pada tutorial ini, seperti menampilkan data dengan data validation, model listnya seperti ini, kemudian menggunakan fungsi VLOOKUP untuk menampilkan data dari tabel lain, dan juga fungsi terbilang. Baik teman-teman, demikian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share jika teman-teman menyukai video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.